Jebret Tim. DPI hadir lagi nemenin kalian di hari Rabu ini dengan judul Sisa Transfer Saatnya Cuci Gudang. Hari ini Panji katanya mau versus sama Coach ya? Nggak ada versusan. Kita cuma ngobrol biasa, diskusi biasa tentang sepak bola dan juga update-update menarik yang lagi kering sebenarnya di jeda internasional ini. 2 minggu ke depan nggak ada liga, nggak ada kompetisi klub, artinya kita bakal mengais-ngais berita, tapi tetap tenang aja. Selama ada coach, semua berita yang nggak penting akan jadi penting nantinya. Pokoknya pembicaraan ini hari ini 4 mata ya antara lu sama Koci. Iya, mata-mata. Hati ke hati. Hati ke hati. Sebagai orang yang punya benang merah kemiripan. Beda 20 tahun. Enggak 15 tahun yang bedanya. Lu jangan nambah-nambahin 15 sama 20. 20 bener. Kalau Panji mau ngomong 4 mata sama Koci enaknya gue nanti nyimak aja kali ya. Dari control room sambil tentunya minum kopi kapal api spesial mix gula aren. Mantap. Emang kopinya Ya nanti control room kan oh gue iya, bilang. Nanti gue bener. minumnya dari control room. Amin, karena nanti habis jeda internasional ada lagi ya kopi Iya. kapal apinya. Oke, dan aroma rasanya jelas lebih enak, tapi jangan lo doang Nes. Yang lain juga pasti diajakin juga minum kopi Oh dari ya sana. pasti dong, pasti. Tapi kalau bahas misalnya Piala Afrika kayaknya lebih ke news ya. Ya, sekilas aja. Sekilas Info aja. kalau zaman dulu ya. Iya, ada 8 orang supporter meninggal. Gara-gara Bahaya nih desek-desekan. ya. Nggak ini sih nggak jaga prokes. Ya, nggak jaga prokes. Terus ada lagi wasit yang sempat niup peluit 2 kali dan ada juga yang salah muter lagu kebangsaan. Kok bisa? Ini padat banget ini begini ya. Padat banget. Ini gue rasa udah vaksin pada 5 kali kali ya. Jadi udah nggak usah jaga prokes gitu. Ya itu memang harus tetap jaga-jaga, apalagi sekarang pandemi juga belum usai, tapi udah seramai ini harusnya jangan sampai terjadian di Indonesia ataupun juga negara Eropa ya. Dan kita kalau ngomongin yang paling mengkhawatirkan pastinya buat fans Liverpool dari Piala Afrika ini adalah terkait update dari Sadio Mane yang kemarin mengalami cedera karena dia sempat ibaratnya cedera kepala ya, jadinya pusing kalau nggak salah, dia akhirnya nggak bisa melanjutkan laga dan harus ditarik keluar karena mengalami pusing gitu. Iya betul. Itu urusannya klub ya. Kalau Ya. urusan gue memastikan pokoknya kendaraan tetap fit dan prima dengan memakai GeForce dong pastinya. Mantap. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia yang pabriknya juga lokal punya di Indonesia. Jangan lupa follow Instagramnya di GeForce_ID. Dan jangan lupa kalau kalian mau cek-cek, bisa langsung kalian cek dan beli langsung di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Oke, follow juga Instagramnya @geforce_id untuk tahu promo dan spesifikasinya. Langsung aja follow @geforce_id. Langsung Nes. Oke, apa lagi? Langsung aja kita Langsung melipir. aja kita panggil. Kita melipir dulu lihat Messi lawan Cruyff ya. Tapi habis DPI kita lihat dulu ada indep bola yang satu ini sama Bang Bes. Dan di sini di pertandingan ini semakin kelihatan jelas bahwa sistem pressing Indonesia adalah menggunakan 3 pemain di depan yang dibantu oleh 2 gelandang dan 5 pemain ini akan lebih banyak bertahan. Dan di pertandingan lawan Singapura ini untuk melakukan eliminasi terhadap pressure tersebut adalah dengan jump the line atau memberikan bola langsung ke depan, di mana di sini yang menjadi target adalah si Fandi ya, yang menjadi target, posturnya juga besar, jadi early build up dengan long, dan di sini sudah ada Dewangga yang mungkin akan mengantisipasi dan juga dengan 2 center back yang ada di belakang. Jadi mereka ketika dilakukan pressure maka mereka melakukan yang dinamakan dengan combination play. Mereka cari orang ketiga ketika striker dan sayap melakukan pressing tetapi gelandangnya tidak ikut, maka di sini progres akan mudah dilakukan oleh pemain Thailand. Jadi kalau misalnya striker ingin komit untuk press, maka gelandang juga harus ikut naik. Aduh Bes, ngasih tahu taktik macem-macem, buktinya sekarang masih sekolah lagi. Berarti taktiknya belum komplit Bes ya, karena masih harus sekolah lagi, masih mencari lisensi lagi. Dan sekarang sudah bersama coach, artinya sekarang menjadi Panji and Justin Show, beda acara. Kita tetap DPI, tetap team player, nggak ada yang dominan satu sama lain. Dan dimasuki jeda internasional kali ini, artinya kering ya coach ya? Lo YouTube kering nggak sekarang? Enggak dong. Oh enggak, Jalan itulah. terus. Makanya kita undang lo untuk jeda internasional ini. Kan lu bilang ya nggak penting jadi penting. Betul, itu makanya lo akan siaran DPI 5 hari beruntun coach. Di kontak Abdar mulu karena jeda internasional membutuhkan lo pastinya. Dan juga masih ada bursa transfer yang udah berapa hari lagi sampai awal Februari. Dan pastinya sebelum kita ngebahas bursa transfer, kita ngomongin dari sisi pelatih dulu yang ini kemarin di ujung-ujung weekend kemarin ada pemecatan pelatih dari Watford yaitu Roy Hodgson. Pelatihnya bukan Roy Hodgson. Roy Hodgson masuk menggantikan pelatih sebelum siapa pelatihnya? Gue lupa deh. Claudio Ranieri, ampun sama-sama pelatih tua. Claudio Ranieri kemarin juga udah dibahas sebenarnya sama Bung Benhart dan juga Bung Wes. Tapi sekarang kita ngomong dari sisi pelatih tua yang kok masih diputar-putar aja. Ini kalau kita lihat dari Roy Hodgson yang kenapa coach ngeliat pelatih tua yang memang sudah
kita tahu mungkin lu bilang ini taktiknya udah usang. Bahkan lu juga pasti nggak impress sama pelatih Inggris. Tapi kenapa dia bisa selalu keep comes and go di Premier League, di klub-klub bahkan juga di luar Premier League? Memang banyak sekali pelatih dan itu tidak hanya di Inggris. Gue tahu di Belanda itu ada beberapa pelatih, almarhum Frits Korbach yang pernah latihan. Itu juga spesialisasinya ya itu naik turun, naik turun, naik turun. Dan kalau kita tahu di klub sebelumnya yang Hodgson pegang itu kan dia itu lebih apa ya? Lebih kayak Mourinho lah. Lebih ke psikologis, memotivasi pemain. Sebenarnya taktiknya itu amburadul, lebih ke long ball ya gitu-gitulah. Tapi di sisi lain Watford ini kualitasnya nggak sejelek Norwich atau Newcastle ya. Maka dari itu untuk gue sih pertama mengambil Ranieri untuk gue agak aneh. Kenapa lu tidak mengambil pelatih muda di mana dia itu akan lebih lapar prestasi, ngerti nggak? Dan yang bikin lebih aneh lagi, ini pelatih umur 74 diganti sama umurnya 74. Dua-dua umur 74. 72 sama 74, beda 2 tahun ya. Jadi somehow it doesn't make sense gitu loh. Cuman ya gue nggak ngerti lah apa yang terjadi di Watford sana. Gue sih nggak begitu yakin bahwa dia bisa ya. 50-50 lah. Banyak pelatih-pelatih tua yang kayaknya udah pada sadar diri. Dulu misalkan Fergie yang kita juga sempat bahas, kayaknya dia udah melihat dinamika perkembangan sepak bola yang udah terlalu maju. Banyak pelatih-pelatih yang udah mulai dengan taktikal baru. Fergie pun kayaknya udah mulai tahu nih saatnya gue cabut. Wenger pun juga kayaknya udah mulai sadar diri. Tapi Van Gaal pun juga akhirnya setelah sukses di Piala Dunia 2014, kayak dia mulai sadar, gue juga udah mulai udah nggak sehebat dulu kan. Artinya dia mundur sesaat sampai akhirnya sekarang jadi pelatih Belanda lagi. Sekarang fenomena apa sih coach sekarang? Apakah memang pelatih-pelatih tua ini nggak bisa belajar lagi mengikuti perkembangan atau mereka memang udah terbentuk dengan filosofinya yang udah terlalu lama terbentuk itu? Kalau gue bilang mereka tidak mau belajar lagi. Mereka tidak mau belajar dan sepak bola itu praktis setiap 5 tahun ada aja perubahan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, apalagi kalau lu lihat contoh paling bagus terakhir itu ya Mourinho. Mourinho yang sukses di masanya. Dengan gaya bermain suka atau nggak suka, akhir-akhir ini kan mulai dari MU lah udah mulai keteteran, dipecat dan Roma juga nggak lama lagi dipecat. Intinya adalah pelatih tua. Padahal Mourinho-nya belum tua ya. Tapi lu udah menyamakan dia sama pelatih tua coach. Senior lah. Intinya adalah nggak semua jelas. Pelatih itu harus bisa ngikutin. Juga harus bisa ngikutin gaya pemain mudanya. Lu masih inget 2 minggu lalu Cristiano Ronaldo bilang, dulu waktu gue masih kecil, ditegur sama senior, gue nurut. Sekarang ditegur tambah songong pemain mudanya. Ngerti nggak? Malah ngelawan ngeyel ya. Dulu kayak kita tahu semua lah, bukan rahasia bahwa Ferguson di ruang ganti itu keras sekali. Sampai Beckham sebelum pertandingan disuruh potong rambut atau apa, atau dilempar sepatu. Gue nggak yakin hal-hal kayak gitu di zaman sekarang masih bisa terjadi di zaman internet gini-ginian. Tapi kalau untuk di liga-liga tertentu, maksudnya ini masih bisa worse kan coach? Misalnya Belanda, ibaratnya Van Gaal pun akhirnya dipanggil lagi. Advokat dulu sampai umur berapa juga masih ujung-ujungnya. Gus Hiddink sampai umur berapa masih panggil. Artinya berarti memang untuk kultur sepak bola tertentu ini masih bisa worse kan? Ya betul sekali. Dan tapi kembali lagi stok pelatihnya ya. Kalau lu lihat contoh paling bagus Belanda lah. Belanda itu liganya naik terus, cukup bagus. Cuman stok pelatih muda yang bagus itu nggak banyak. Jadi mau nggak mau ujungnya itu lagi. Dan itu pun sempat dikritik di media Belanda. Kenapa itu lagi? Kenapa tidak memberi kesempatan kepada pelatih muda? Tapi yang pegang klub itu kan juga senior semua. Ya kan? Yang banyak juga yang pemikirannya masih konservatif. Yang pengen main aman. Jadi banyak faktor lah yang membuat cuman kalau kita bicara kasus Watford itu agak aneh untuk gue. Kenapa mengambil Hodgson? Karena mereka punya 2-3 pelatih Inggris yang untuk gue memang pengalaman gak banyak tapi sangat berbakat. Contoh Lampard. Lampard layak diberi kesempatan lagi. Contoh Rooney, ya kan? Dan kenapa harus Hodgson gitu loh? Oke. Tapi kalau secara bisnis coach, kan atau mungkin lo kan pernah jadi direktur juga teknik kan, direktur teknik ketika menunjuk pelatih kan biasanya base-nya apa aja sih kriterianya? Apakah memang ketika muda aja dan juga kelihatan punya filosofi yang kayaknya menarik itu langsung dipilih atau juga lo juga melihat CV background dia ketika dia menangani ruang ganti bisa hangat misalnya atau juga dia punya CV
sukses sebagai pelatih? Apanya Iya, biasanya iya. faktor Itu apa aja yang jadi semua paling penting? faktor, semua Oke. faktor itu penting sekali. Jadi nggak bisa cuma dia contoh kayak strategi. Oke. Kalau Iya dia kan? nggak bisa komunikasi, coret. Akhirnya kayak Setien gitu nggak bisa megang Iya. ruang ganti di Kalau Barcelona dia kan? nggak punya pendapat sendiri, iya terus, coret. Kan pada saat kita interview kan kita mancing. Kita kasih statement yang berbeda atau apa, lihat reaksinya seperti apa, ya kan? Apakah dia menghalalkan segalanya demi job ini, atau dia memang pelatih yang punya pendapat, yang bisa mempertahankan pendapatnya. Nah, jadi banyak sekali faktor teknis dan non teknis yang harus dipertimbangkan. Kayak gini lah. Oke, gue mau main menyerang dengan 3-4-3 dengan sentimen, terus emang kualitas pemain lu memadai? Iya. Kan belum tentu, ngerti nggak? Iya, iya. Maka dari itu cari pelatih yang bisa, kalau ditanya, lu mau main gimana? Saya nggak tahu mainnya gimana, karena saya nggak tahu kualitas pemain saya seperti apa, ngerti nggak? Iya, iya, iya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, kalau lu punya pelatih yang bilang, gue mau main begini, artinya pemain harus adaptasi. Betul. Tapi kalau Klopp kan bilang, oke, gue mainnya begini, kalau nggak bisa, ya gue harus rubah. Oke. Di-combine lah ibaratnya. Di-combine, ya. nah dengan waktu berjalan dia bisa ganti. Klopp kan Perlahan. timnya setelah 4 tahun, tim yang pertama dia pegang kan totally different. Iya. Nah sekarang kalau kita ngomongin dari Watford sendiri, kan pemiliknya sebenarnya masih cukup muda coach. Kalau kemarin gue sempat ngebahas sama Ben Hart sama Wesley, Ben Hart bilang kalau ini ada sedikit urusan bisnis ya, artinya mereka nggak begitu peduli soal prestasi oriented, tapi kepada sisi bisnisnya, terus juga mereka nggak begitu peduli ketika Watford ini degradasi, karena so far ketika mereka degradasi dalam waktu setahun bisa balik lagi promosi. Dari sisi hak siarnya udah cukup nutup modal. Itu menurut lu gimana melihat tim kok gini amat dari sisi money oriented, bukan lagi ke prestasi lagi? Perkembangan sepak bola memang 10 tahun terakhir itu lebih ke komersial, oke? Tapi dalam industri sepak bola, komersial itu ada korelasinya dengan prestasi. Betul. Oke. Nah, kalau Watford tidak berprestasi, secara tidak langsung income-nya akan menurun. Ya. Lu beda main di divisi 1 di championship atau di Premier League, itu beda banget. Uangnya juga beda, semua dari segala segi beda. Kalau dibilang Watford turun setahun terus naik lagi, iya, gue percaya Terus itu. naik Premier League kan dapat lagi 100 jutaan kan hak siar kan? Iya, oke. Cuman kalau lu tetap di Premier League, TV rights-nya setahu gue tetap lebih tinggi daripada juara championship. Jadi kalau kita bicara soal gue incer bisnis, tetap lu nggak boleh Harus degradasi. stay di Premier League ya? Iya. Oke, itu kalau dari sisi pelatih tua, tapi memang usia memang bukan jaminan. Tapi kalau Ancelotti, lo setuju? Berarti dia walaupun tua, tapi dia masih bisa mengikuti zaman dong berarti sekarang? Enggak. Dia nggak. Loh, Bentar, ini kemarin lucu karena gue baca komen-komen kemarin tuh yang hari apa kita yang ngobrolin soal Madrid hari Senin, soal yang lu bilang coach Ancelotti bilang di press con, kayak taktik, ya, tapi kayak seri. Tapi ternyata statementnya tuh kalau menurut fans Madrid bukan begitu. Dia bilang Madrid itu nggak terpaku sama satu taktik, dia bisa ya memainkan banyak betul. taktik. Dan betul. kayak taktik dong. Kalau nggak terpaku Tapi kan percaya kayak taktik nggak selamanya bisa menang juga kan, gue maksudnya. Artinya lu mau melintir wah kata-katanya Ancelotti. Tapi kan berarti kalau lu bisa bilang Ancelotti nggak udah habis, berarti gimana sekarang dia bisa keep up dengan Kalau sekarang? Ancelotti tidak habis, dia akan bawa Everton masuk ke Champions League. Dengan pemain-pemain kayak Everton gitu. Skuadnya nggak jelek-jelek amat. Tapi kan At least bersaing lah. Iya, Dan oke. kita tahu di bawah Ancelotti Everton terseok-seok. walaupun sempat ada peringkat 1 di 7 peringkat Ya, 7 pekan awal, 10 pekan awal. Habis itu ya. jeblok sesuai dengan kapasitasnya Ancelotti. Iya. Karena di Everton ini baru kelihatan. Di Everton baru kelihatan betapa old school-nya Ancelotti hanya mengandalkan James. Dikasih free roll, bermain. Padahal ada Richarlison yang cukup bagus, ada beberapa pemain depan yang cukup bagus. Nggak bisa dia manfaatkan. Nah, kekurangan Ancelotti tertutup di Madrid. Kenapa? Karena ada 4 pemain yang benar-benar menjadi tulang punggungnya yang selalu membantu dia. Maka dari itu jangan sombong karena lu biasa aja. Tapi kan berkat tadi 4 pemain ini aja. Tapi kan itu tadi lu bilang faktor pelatih nggak cuma dari dia soal taktikal, tapi gimana cara dia juga bisa megang ruang ganti, bisa memotivasi pemain-pemainnya gitu kan. Kalau itu plus poinnya pelatih senior, Nah, termasuk ya kan. Ancelotti. Iya. Ruang ganti, feeling gue megang. dia kuasai, dia cukup otoriter, dia bisa ngatur. That is true. Iya. Cuman sekarang kan kita lihat prestasi Madrid di Eropa seperti apa ntar.
Oh ya, di Champions League. Ini kursinya kenapa mendadak turun ya? ya walaupun sebenarnya kayak Zidane, walaupun lu juga bilang Zidane bukan nggak kayak taktik, tapi dia lumayan bisa 3 kali beruntun di Oh iya Champions, berarti betul. artinya Ya, something lah dia kan. dengan squad yang satu tim Mewah. luar biasa semua. Dalam peak di usia Peak peak ya. Usia nge-peak peak semua. banget kan. Oke. Dan pemain-pemain yang nge-peak ini masih diandalkan sekarang. Padahal setelah Ronaldo cabut, Zidane balik lagi, nggak berprestasi juga. Hanya 1 kali bisa juara Iya. Liga ya. Nah tapi memang kalau ini sekarang kalau suruh milih gitu klub ketika dia tahu ada pelatih tua yang memang sudah makan asam garam, udah meraih berbagai trofi dan tapi udah mulai sedikit uzur gitu atau udah mulai sedikit kadaluarsa atau sedikit basi, sama nyoba pelatih baru yang ibaratnya juga masih kucing dalam karung coach, masih gambling banget kayak Lampard misalnya, walaupun memang kelihatan mereka ada potensi, mereka tahu DNA klub juga, tapi kan nggak jaminan juga bisa langsung megang ruang ganti. Betul, true. Nggak ada yang jaminan Betul. bahwa seorang pelatih tidak berhasil dalam sebuah klub. Contoh Lampard lah. Ya. Bukan berarti dia pelatih jelek. Bukan. Tapi ada somehow salah satu alasan yang diberikan oleh Lampard, pemainnya terlalu banyak. Dia nggak bisa kontrol, oke? Tapi salah di ya. setengah tahun pertama dia membuktikan bahwa dia bisa bermain very fresh football, Ya, kan? ya. Nah, Tingkat tempat ya. Musim kembali lagi pertamanya. untuk bilang pelatih cocok atau enggak, tim ini kan tetap harus ambil risiko. Ya. Kalau gue jadi pemilik dengan pelatih senior yang gue udah tahu mainnya gitu-gitu aja, tapi ada peluang itu, atau pemain pelatih muda yang bisa mungkin lebih bagus lagi daripada pelatih tua. Ini gambling yang lu harus ambil. Either lu dapat segini 90%, oke, mungkin stay tapi di rank 17, atau lu mungkin bisa nyodok rank 10 dengan pemain yang ada, dengan pelatih baru. Karena dengan pelatih tua nggak bakal masuk rank 10. Nah, dengan pelatih muda bisa rank 10, bisa juga degradasi. Ya. Tapi kalau fenomena pelatih muda coach, sekarang kan kalau kita mungkin bandingin Pep Guardiola sama Zidane kayaknya nggak begitu adil sama bandingin pelatih muda lain karena mereka Betul. dapat privilege langsung Setuju, menangani tim besar setuju. dengan segudang kualitas ya. Betul. Nah sekarang kalau kayak pelatih kayak Lampard, oke lah Lampard udah gagal di Chelsea. Sementara kayak Gerrard, terus juga pelatih-pelatih muda lain ketika mereka mulai dari karir di tim Dari kecil Guram lah, ya, ya. dari tim Guram mereka nggak begitu sukses itu buat klub-klub besar menjadi daya tarik nggak sih sebenarnya? Kayak misalkan Gerrard gitu, kita lihat di Aston Villa ya so-so aja. Apakah itu akan menjadi daya tarik buat tim-tim lain? Itu sebuah gambling juga untuk klub. Karena gue masih inget dulu zamannya kalau zaman sekarang itu si Xavi kan. Oh ya. Xavi nggak berpengalaman, Betul. semua orang berharap dibandingkan dengan Pep, sementara skuadnya Pep jauh banget dengan Betul. Xavi sekarang. Dari Al-Sadd Pep, ya. Pep masih bisa buang Ronaldinho sama Eto'o. Xavi dapat nggak usah itu Ronaldinho, dapat pemain senior baru aja udah luar biasa. Karena yang diandalkan bocah-bocah kemarin sore semua, nggak ada pilihan. Jadi sekali lagi nggak bisa dibandingkan. Dulu ada juga di Ajax namanya Jan Wouters. Jan Wouters itu di timnas berapa pegang Ajax ancur-ancuran. Jadi legend itu belum tentu bisa menjadi parameter. Nah, Oke. setuju gue itu. Plus poinnya ada iya, tapi kembali lagi pelatih itu cocok-cocokan. Oke, kalau preference pelatih coach, ini dalam pelatih ketika dia menekuni sekolah pelatih atau lisensi pelatih gitu, ya, kapan dia bisa menentukan filosofi gue akan bermain seperti ini gitu, gue akan bermain menyerang, bermain pragmatis, bermain defense, atau gue modal cuman motivasi doang. Itu mulai kapan tuh biasanya? Oke, gini. Pada saat lu ikut kursus, which I did, Best lagi sekarang ya. pada saat lu ikut kursus, yang yang lu ikutin adalah hanya fondasi melatih sepak bola. Oh, Oke. that's basic ya. Jadi kalau lu lulus, itu hanya membuktikan bahwa lu pernah ikut kursus. Tidak membuat lu jadi pelatih. Iya, tidak buat lo langsung jadi jago gitu ya. Jangan lu merasa lu punya ijazah terus lu sudah bisa ngelatih. Sama sekali tidak. Oke. Karena faktor non teknis itu tidak dilatih dalam kursus. Contohnya? Leadership, Oke. komunikasi, disiplin. Nah, Itu nggak ada semua. Mentality, nggak ada semua. 4 ini penting banget untuk lu bisa ngelatih atau enggak. oke. Nah, waktu akan membuktikan bahwa lu bisa jadi pelatih atau enggak. Kan ada nih, mulainya sama, dapat 2 klub sama, terus ini naik, ini jeblok. Ya, ini betul. dipecat. Dan rata-rata kan lebih banyak dipecat daripada enggak dipecat. Betul. Jadi yang benar-benar survive itu pelatih rumah yang memang bagus. Kalau dia dipecat pun, dia pasti dapat kerjaan. Ya.
Kalau di Indonesia itu contoh Seto, Sempat viral ya Seto namanya gara-gara DPI ya. Coach gitu ya. RD. Ya, Coach RD selalu dipakai. Oke, Karena because this guy is good, sesimpel itu. Tapi menurut lo yang ideal pelatih itu benar-benar dari dia sekolah diterjunin langsung atau memang basic jadi pelatih junior dulu apa cuma dari asisten? Dari asisten bisa langsung latih menurut lo? Yang Ini ideal. juga, this is a good question. Karena dari dulu Ji, sampai sekarang banyak sekali asisten tidak bisa jadi pelatih. Iya, benar. Oke, gagal. Iya, iya. Contoh paling bagus tim lu lah. Yang namanya Rene Meulenstein, Iya, setuju. itu tangan kanannya Sir Alex Ferguson. Mike Phelan Sir juga. Alex nggak pernah di lapangan. Iya. Iya, semua Benar-benar dia yang pegang. Manajer kalau Iya. dia kan soalnya kan, Alex. Dia keluar, dia pegang Fulham, Iya. dia pegang klub dari Denmark, lupa gue Brøndby atau apa. Iya, tim kecil. Amburadul. Mike Phelan pun juga nggak bisa kan, Iya, sempat nangani Hull. amburadul. Iya. Tapi ada juga pelatih yang dari asisten, contoh Joachim Low. Oh iya. Iya kan? Tapi Ada yang bisa dari asisten, jadi nggak ada parameternya. Nggak ada parameternya, Lu ya. bisa atau tidak. Nah, oke, kita dari sisi pelatih, udah kita lupakan dari sisi pelatih karena usia memang bukan jaminan. Ini artinya sekarang lagi-lagi soal preferensi, lagi pula juga kadang-kadang juga jodoh-jodohan juga coach ya antara Ya. pelatih sama klub cocok apa nggak menentukan usia apa muda juga pengalaman apa karena Pep Guardiola sudah membuktikan dia nggak butuh waktu lama, Zidane sudah membuktikan dan juga banyak pelatih muda sebenarnya sudah cukup membuktikan ketika emang cocok gitu. Sama kayak lu pacaran, lu pilih cewek yang paling cantik. Emang jodoh belum tentu. Iya, benar. Nanti lu kenal yang nggak cantik tapi cocok banget lu nikahin dan lu happy ya. Kalau yang cantik mah Ngerti nggak? pas sudah nikah juga tetap Loh. yang cantik nggak apa-apa ya. Semua cowok juga mau nikah sama cewek cantik sesimpel itu kan. Tapi kalau nggak nyambung, ya ngapain lo nikahin kan? Exactly. Nah, pelatih juga gitu. Iya. Kadang yang kurang bagus, yang CV-nya kurang baik, lebih cocok. Iya, benar. Nah, dia diberi kesempatan untuk membuktikan. Contoh paling bagus sekarang Arteta. Iya. Arteta diberi kesempatan untuk bisa membuktikan dia bagus atau enggak. Nah, iya karena dia sebenarnya udah berada di ujung tanduk juga nih coach kemarin yang Iya. harus di ujung tanduk tapi dikasih kesempatan lebih ternyata bisa Iya. naik lagi sekarang. Bisa jeblok juga. Ngerti nggak? Ya benar, bisa semua itu. Jadi semua bisa terjadi kemarin. Ini semua cocok-cocok kan. That's why untuk bilang pelatih jelek apa gue agak Tapi gimana berarti gitu. kalau lo berarti memang mengukur pelatih itu kan semua preferensi beda-beda. Cuman dari sisi taktikal yang benar-benar yang Nah, lo fokusin ya. kalau untuk gue tactical, satu, pelatih harus bisa adaptasi. Oke. Kedua, pelatih itu menerapkan strategi sesuai dengan kapasitas pemain, bukan sebaliknya. Oh, bukan pemain yang ngikutin. Bukan pemain yang ngikutin, beradaptasi iya. ya. Oke. Nah, contoh yang positif ya di MU. Ya. 4-2-2-2 Nggak nggak bisa. berhasil, dia rubah dikit Kompromi. 4-2-3-1 kompromi tapi tetap ada high press-nya. Ya. Tetap ada itu dan berjalan lebih bagus. Cuman sekali lagi belum tentu sukses konsisten juga. juga. Tapi at least semua kan harus ada startnya. Ya, harus ya, ada mulai. Startnya udah mulai bagus. Ya kayak dengan Klopp kali ya di Liverpool awal-awal juga begitu Iya, kan masih iya, ada kompromi-kompromi. Ferguson juga setelah 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun Piala FA, 7 tahun baru Liga. Ya, exactly. Cukup waktu lama. Kalau zaman sekarang 4 tahun udah kelar, 7 tahun apalagi. Tapi memang usia memang bukan jaminan, regenerasi juga penting dan juga kalau yang udah dijual sekarang dijual aja karena sekarang makin dinamis, udah nggak ada kesabaran lebih besar lagi, udah ada medsos, udah ada fans, udah ada sponsor yang juga makin pressure-nya makin gede. Artinya kalau urusan pelatih, udah urusan manajemen, sekarang kita ngomongin dari sisi pemain, bursa transfer musim dingin biasanya momentum yang kadang-kadang seru, kadang-kadang nggak seru, kadang-kadang garing. Nah sekarang tapi lebih banyak nggak serunya biasanya kalau musim dingin. Tapi ada juga beberapa musim yang lumayan seru kayak kemarin Bruno Fernandes, juga mungkin Virgil van Dijk. Siapa lagi coach? Mungkin lo udah inget pemain yang benar-benar meledak di bursa transfer musim dingin. Anda nggak yang inget selain Bruno Fernandes, Van Dijk, Torres mah nggak meledak. Meledaknya secara berita, mainnya hancur kan. Karena rata-rata itu jarang sekali. Ya Pak, paling kalau kita bicara pemain hebat ya, pemain hebat yang itu yang gue ini ya cuma Bruno Fernandes sama Van Dijk. Ya, Torres nggak hebat soalnya dia pindah hancur. Iya. Hancur. Nah sekarang kita ngomongin dari Van Dijk, Van Dijk, Van de Beek aja deh. Ngomongin Van Dijk kita ngomong ke Van de Beek aja sama-sama Belanda. Ini Van de Beek segitu susahnya dikasih kesempatan sebagai starter coach. Banyak tim-tim yang udah mulai nawar dia secara permanen maupun secara loan. Tapi MU kelihatan masih Rangnick bilang masih akan butuh dia sampai akhir musim untuk menjadi rotasi. Ini kan gue melihat ini udah jahat ya. Karena yang dilakukan Rangnick sekarang sama dilakukan oleh Ole juga.
Karena masih memberikan mempertahankan. Musim pemainnya. lalu dia juga dapat tawaran untuk pindah. Oh. Dan Oli bilang dia tidak boleh pindah karena dia masih punya kontrak dan gue butuh dia. Ujung-ujungnya nggak dikasih juga. Iya, nggak kasih kesempatan. Minute play-nya itu rendah banget. Di Rangnick lebih kecil lagi menit play-nya. Iya, iya. Dan nggak boleh pindah. Lu kan ngerusak karir ini pemain. Mau Piala Dunia lagi, Dia ya, itu udah hampir 2 tahun praktis dengan musim ini. 2 tahun nggak ngapa-ngapain. Sementara pemain di usia dia 24-25 itu harus tiap minggu main kan. Ya, ya. Untuk bisa jadi lebih bagus. Jadi untuk gue sama, kalau lu bilang lu butuh pemain cadangan yang lu nggak mainkan sebagai backup, ambillah dari B lu. Oh, Ngerti nggak? iya, iya, iya. Jangan pemain-pemain gini, lu rusak karirnya gitu loh. Tapi kan ini musim Sama kayak Lingard juga. Lingard tuh usia musim. 29. Betul, di penghujung karir nih. 29 dia kalau musim ini bermain bagus, Ya. seandainya dia bermain bagus musim ini, Ya, ya. dia masih bisa diambil oleh klub yang lumayan besar. Ya, ya, ya. Ngerti nggak? Dia masih bisa cari duit banyak dan Van Dijk udah kelamaan. Van de Beek. Lingard, sorry. Oh, Lingard, oke, Lingard Lingard. udah kelamaan. Contoh paling bagus lagi yang bego juga, Isco. Oh, ini juga nih salah satu kasus aneh nih. Isco itu parah banget. Tapi ini juga karena Isco-nya nggak mau pindah kan, Coach? Exactly. Ibaratnya kan zona nyaman juga. Tolol Isco-nya. Kayak Padahal kalau kita lihat 4 tahun yang lalu, di mana dia juga cadangan, Iya, iya, iya. nggak main-main. Kalau dia pindah, mungkin udah berbeda nasibnya ya. udah jadi jauh lebih bagus. Nah sekarang kalau kita melihat bursa transfer musim dingin ini kan sekarang kebanyakan juga tim-tim lebih cenderung pengen minjem aja nih Coach. Sekarang apakah lo melihat ke depannya dengan sekarang pandemi dan juga situasi keuangan yang juga menyulitkan ini akan menjadi tren lebih banyak untuk tim-tim besar pun sekarang udah nggak malu untuk loan permanent option, option seperti itu. Loan itu kan kita harus tahu bahwa setelah pandemi, semua klub kesulitan. Ya. Apalagi kayak Barca. Ya. Ya kan, mau tidak mau mereka harus loan atau berusaha untuk loan. Buktinya Barca bisa beli Ferran Torres. Kalau ada pemain yang diincar nggak bisa di loan, dibeli. Dibeli cicilan 5 Ya, tahun gitu kalau ya. nggak sekarang ya udah awal musim Aspi kemungkinan besar datang. Oh iya. Kessie kemungkinan besar datang. Nasraoui kemungkinan besar datang. All Nah, itu tiga-tiganya. yang bek kanan ya? Bek kanan kan bener ya, bener. Nasraoui udah bilang, gua akan pindah. Oke. Dia udah bilang dan Overmars tidak mau melepas dia winter break ini karena kalau dia dilepas cuman bayar 6, 7, 8, 9 juta di bawah 10 juta not worth it karena dia masih berfungsi untuk Ajax, berguna banget, dia adalah pemain starter, makanya ya udah mending gratis tapi musim depan setengah tahun karena Ajax lolos Champions League juga kan, dan lain. Nah, jadi banyak kasus di mana mereka harus loan atau beli. Tapi yang satu fenomen yang bikin gue agak kelihatan, menurut gue ya, agak kelihatan tahu apa? Apa? Pemain itu nggak mau perpanjang kontrak. Oh iya. Sekarang udah Pemain pakai. itu udah play hard to get. Sekarang kayak gitu ya? Iya. Iya Udah banyak nggak mau Kenapa? Karena kalau agen gue bagus, rata-rata pemain itu agennya bagus yang menengah ke atas. Gue dapat signing fee. Oh. Signing iya, fee iya. itu bisa Gede. 10-20 juta loh. Buat pemainnya atau Buat pemainnya. Buat aja. Oke. Karena dia kan gratis masuk. Iya. Ada signing fee-nya. Dan ditambah gaji gede. Karena kalau gue sebagai klub, Iya. kalau gue contoh paling Rudiger lah, free kan? Iya, free transfer akhir tahun. Rudiger akhir musim. yang incer asumsi Real Madrid, oke? PSG Madrid. 10-11 juta yang dia minta dengan gaji dia sekarang gue nggak tahu berapa, pasti di bawah itu. Madrid bisa bayar. Iya. Kalau Madrid harus beli pemain selevel dia, minimal 50 juta. Isunya Oke? 50. 50 juta dia bagi-bagi aja. Ini udah gaji kebayar. 50 itu plus gaji loh. Iya. Itu cuma transfer fee. For transfer fee. Nah sekarang dengan 50 gue bisa kasih pemain mungkin 10, Ya. agennya Agennya. 10, gaji 10, gue masih untung 20. Iya ya. Sekarang jadi modelnya begitu. Iya. Iya. Dan kalau sana diperpanjang, pemain nggak dapat signing kontrak. Betul. Signing fee. Signing fee. Iya kan? Iya. Nggak dapat cuman perpanjang kontrak. Oke, gajinya naik dari 5 juta ke 8 juta. Oh, berarti sekarang point of view pemain itu dia mulai Komersial. main keras karena dia mikir dari sisi signing fee-nya dan juga itu ya. dilakukan Christensen, dilakukan Rudiger. Iya. Gue kemarin bikin video 11 pemain. Yoris, bla bla. Kalau Yoris, gue bilang dia akan stay. Karena usianya udah 32 tahun, klub Inggris mana, dan kiper kan posisinya beda. Rata-rata klub besar udah punya kiper bagus kan. Betul. Jadi kalau kiper
mungkin lebih cenderung stay. Iya. Ya kan? Tapi kalau pemain, apalagi striker, apalagi pemain bagus, kayak Mbappe contoh. Mbappe dapat signing kontrak minimal, signing fee minimal 20 juta itu. Itu biasa buat bayar klub aja 20 Ya. juta kurang ya. Ini buat pemain sendiri 20 juta gede banget. Madrid akan bilang, gue nggak masalah bayar lu. Karena kalau gue harus beli Bisa 100, 200. setengah tahun yang lalu ditawar 100 ditolak. Iya. Asumsi 100, 20 buat ini, 20 buat agennya, 20 gaji. Masih untung 40 Madrid. Ngerti nggak? Iya. Nah inilah fenomena yang sekarang gue lihat bahwa pemain itu lebih cenderung tidak mau perpanjang kontrak. Iya, Alaba kemarin di Madrid. Nanti yang heboh tahu apa? Salah. Oh, ini juga salah lagi bermain keras juga ya. Iya. Alot. Walaupun dia ngaku gue sih sebenarnya nggak minta yang aneh-aneh. Tapi mungkin ya salah nggak tolol juga kali. Dia juga tahu pemain-pemain selevel dia berapa. Iya. Harganya, gajinya. Iya. Ya kan? Iya. Dan mungkin dia hanya minta itu kenaikan dan manajemen Liverpool kita tahu sendiri. Iya. Kalau salah dilepas, mereka mau beli siapa dengan harga murah? Iya ya, pelit-pelit banget kan Liverpool beli Liverpool pemainnya. pelit banget. Tapi kalau sekarang itu berarti dari agent ya coach ya, biasanya bukan dari pemain. Iya. Kan pemain biasanya nggak pinter begitu kan, Nggak. nggak picik begitu Nggak apa. kayak Vlahovic, kalau dia nggak main bola, bersihin tiang listrik di Serbia. Nggak, itu dari agen itu. Agen ya. Iya. Berarti kalau sekarang kayak main-main Prancis kayak Dembele, Pogba, berarti emang sekarang modelnya ngincer itu juga ya coach Ya. ya? Cuman kembali ke Cywar, lu tadi baru sebut Dembele, gue bahas aja langsung ya. Dembele itu kemarin, Musa Sissoko ketemu dengan Laporta. Minggu lalu, pada saat Xavi bilang, ya udah kalau lu nggak tanda tangan, lu dijual atau lu nggak main. Oke ya ada Kubu ultimatum. Dembele protes. Kita ini bukan orang yang bisa disandera. Kita bukan orang yang bisa di fait accompli. Jadi terserah lu, kalau lu bilang begini, Dembele pasti akan cabut. Oke. Bilang gitu. Udah. Main keras Main kan? keras. Bener dibuktikan Hard to loh. get, ya. Bener dibuktikan sama Xavi, nggak masuk lawan Kemarin ya. Bilbao, Yang kemarin yang Alaves. seri ya, menang 1-0 Iya. Alaves ya. Nggak, pokoknya nggak dipakai. Mulai keteteran. Mulai keteteran agennya. Ya kan? Agen ini kalau mau main Cywar ya tergantung. Kalau main Cywar lawan MU nyungsep. Karena MU selalu bayar pemainnya terlalu mahal. Iya kan? Iya. Nah ini, kalau seandainya di bawah Bartomeu, itu dibayar. Oh, Cuman sekarang beda Laporta. Iya, Laporta dan duitnya nggak banyak. Nah, ya. Jadi agennya kalau gue bilang main Cywar keras-kerasan. Karena siapa yang mau bayar Dembele 40 juta? Nggak akan ada. Kenapa? Karena track recordnya banyak cedera. Orang juga mikir. Tapi kan gini coach, ini kan berarti kalau ada peran agent, kan kalau Dembele ngakunya dia nggak ikut-ikutan soal negosiasi gitu kan. Ketika agen bermain sangat alot, bermain sangat picik gitu kan. Tapi adil nggak sih ketika akhirnya pelatih membangku cadangan Dembele atau membekukan Dembele dari skuadnya ketika Dembele nggak ikut-ikutan soal transfer itu gitu. Semua orang itu punya hak dan kewajiban. Punya suara, ya kan? ya. Dembele punya hak untuk tidak tanda tangan. Ya, Xavi punya hak untuk tidak memainkan dia selama gajinya dibayar. ya benar. Jadi lu Yang harus penting lihat, gaji. lu tahu gue idolanya Dembele. Gue mengidolakan Dembele. Lu harus lihat track recordnya. Tapi benar, kebutuhan tim, kan lu kayak pernah ngomongin soal Lukaku yang kemarin di bench gitu kan. Kebutuhan tim itu menjadi dilema. Ini makanya, kenapa nggak, ya lu bilang tadi soal pemain senior kurang, pemain fitnya kurang. Dembele kalau masuk, itu luar biasa walaupun setengah tahun. Tapi kalau Xavi melakukan itu, akan sering terjadi dengan pemain-pemain ke depan. Oh, ya kalau akan menjadi toksik ke depan-depannya ya. Akan menjadi toksik. Oke. Sama juga dilakukan Arteta dengan Auba. Oke, Ozil kemarin Dengan juga ya. Ozil. Jadi harus keras. Jadi artinya lu nggak bisa main-main sama kita. Kalau lu merugikan tim, Dembele ini nyaris nggak punya kontribusi. 5 tahun dia digaji on time, dibayar semua dia dapat, terus dia minta kayak begitu. Itu yang bikin gue sangat kecewa. Ya. Kecuali contoh Pique lah. Ya. Yang sudah bertahun-tahun punya kontribusi, terus seandainya dia masih muda diminta perpanjang, itu manajemen juga melihat itu. Ya kan? Nah sekarang kasusnya Dembele, yang minta ketemu Laporta itu Dembele kan. Artinya pihak Dembele udah mulai ciut. Karena lu mau coba lawan keras, lu ngelawan, ya udah kita buktikan. Oke. Berarti artinya daripada dia memaksakan
kekurangan kualitas atau dia akhirnya daripada dia kurang kualitas dia lebih memilih akhirnya mencadangkan Dembele karena daripada ini jadi toksik gitu ya. Iya. Padahal tapi kalau Barcelona pada akhirnya nyungsep karena dia kekurangan striker gitu misalkan dia cedera gitu kan, lu tetap akan memilih hal yang sama kalau jadi pelatih. Ketika lu dibutuhkan kondisi misalkan kondisi ya sekarang Barcelona gitu ya, Depay cedera, si siapa lagi? Braithwaite cedera, Braithwaite itu nggak bisa jadi hitungannya. Artinya lu cuma punya pemain muda sama Luuk de Jong, ada Dembele di sana. Lu akan tetap mementingkan soal toksik itu dibandingkan lu mengangkat tim dulu untuk keempat besar minimal. Di mana gengsinya Barcelona, di mana minimal 2 besar. Kayak ini winter transfer ini kan belum ditutup. Betul. Ya kan? Kalau seandainya Xavi mendapatkan 1-2 pemain lagi, artinya lebih kuat. Oke. Atau kalau pemain-pemain yang cedera lebih cepat kembali, atau kalau Depay lagi perform banget. Nah, contoh paling bagus Luuk de Jong. Luuk de Jong pertama mau dijual, habis itu dia 2 match cetak gol, nggak jadi dijual. Iya. Jadi semua bisa terjadi dalam hitungan hari. Tapi yang jelas kepentingan klub itu nomor 1. Nah, kepentingan klub, tiap klub parameternya berbeda. Ya, Yang satu ada mementingkan duit, image, yang satu ada mementingkan ranking atau apa. Kecuali kalau Barca berada dalam posisi mau terdegradasi, mungkin Dembele diambil. Ya. Ngerti nggak? Ya, Nah, sekarang kan Dembele ada mereka 4 besar kan peluang sangat besar untuk masuk. Dan dikit lagi Depay balik, semua Pedri udah balik. Kalau seandainya Xavi lebih percaya, kita akan masuk 4 besar tanpa Dembele, dia akan nggak main setengah tahun. Tapi jahat juga dong berarti ini untuk pada akhirnya. Kan gue bilang tadi, 10 tahun terakhir sepak bola itu lebih industri. Jadi it's all about money. Ya, berarti kemarin yang dan pemain pun juga melakukan hal yang sama. berarti tuh kalau Lukaku kemarin udah bener dong coach keputusannya karena dia nggak mau ada pemain yang bisa seenak itu juga ngasih statement tentang pelatih segala macam tentang taktikal berarti kan. Keputusan bener, disanksi bener. Itu semua fans Chelsea juga setuju, bahkan gue setuju. Cuman timingnya. Karena lawan Liverpool. Karena lawan Liverpool lu masih bisa, kenapa lu nggak besoknya lu sanksi? Oke. Ngerti nggak? That is different lagi, different case. Nah ini juga ada pemain yang lagi kena frozen yaitu Aubameyang ini kayaknya udah Kenapa? di frozen, dibekukan di Arsenal yang juga kayaknya tinggal nunggu waktu dan kemarin juga katanya ada isu soal dia ada masalah jantung juga ya dari Piala Afrika. Jadi udah fit kok. Udah fit. Jadi tapi walaupun udah fit tapi nggak tahu apakah Arteta akan kembali memberikan kesempatan. Ini kan mulai kemarin nama-nama Vlahovic yang tadinya mau diincar sama Arsenal akhirnya lepas ke Juventus. Sekarang kalau lihat urgency striker siapa coach yang emang mungkin bisa dibeli di bursa transfer Januari secara realistis ini? Karena Vlahovic udah cabut kan. Oke, Alexander Isak. Oke. Oh iya. Gue setuju Sociedad. Walaupun masih secara muda. track recordnya nggak bagus gitu ya. Oke. Biasa aja. Karena dia punya speed. Ya, oke. Dia punya skill. Karena dia masih muda bisa berkembang. Cuman gue kaget. Ya. Buyout klausulnya 80-90 juta. Ya, itu. Udah gila. Gede Udah. banget ya. Langsung gue bilang no way man untuk pemain level dia. Ya. Mediocre masih mediocre lah dia masih berkembang kan belum ketahuan. Pilihan kedua si Calvert-Lewin. Nah ini kalau sampai dia ke Arsenal sih gue ngetawain banget nih Coach Justin. Gue nggak habis pikir orang bisa milih Calvert-Lewin. Gue di Everton aja amburadul gitu. Ngerti nggak? Gue nggak habis pikir. Ya karena kan nggak ada di Everton dia udah nggak ada Ancelotti-nya, udah nggak ada Jamesnya. Oke, emang dia harganya berapa? Ya paling 20 juta lah paling Nggak mahal. mungkin. Pemain Inggris nggak mungkin 20 juta. Iya sih benar. Karena kemarin juga nyetak golnya cukup mahal Ya kan. kan, nggak mungkin. Ya tapi kenapa Ben White yang mana 50 ya? Berarti dia di atas 50 sih minimal. Iya, exactly. Apalagi dia striker. 70 juta benar. 70 Calvert-Lewin ya. Halo. Ketiga, strikernya Lille, orang Kanada. Jonathan David atau siapa namanya itu? Hah, siapa? Oh, gue nggak tahu. Saya kira Ya dia. itulah. Nah ini track recordnya di atas kan harus lumayan bagus. Dari Kanada dia ke Gen cetak gol dalam 2 tahun 50% dari match yang dia mainkan. Ya. Dan di Lille juga kira-kira gitu. Cuman gue kan agak trauma dengan Lille. Ntar jangan jadi PP kedua. Ada pemain termahalnya 75 jutaan juga, Nah, 80 ya. karena gue nggak pernah lihat dia main, jadi I don't know. Oke. Cuman ini Ya, adalah masih bener-bener, pilihan, benar-benar ada pilihan yang ya sebagai Arsenal bukan nggak punya duit, Ya, cuman pelit. bukan berarti lu harus
bayar 70-80 juta untuk Calvert-Lewin atau seorang Alexander Isak kan gila itu. Tapi sekarang coach kalau ngeliat dari yang dirumorkan kan kebanyakan mostly striker number 9 yang juga striker bertubuh besar. Even Vlahovic kan isunya sempat diincar Arsenal kan. Kenapa dicari nomor 9 kayak gini coach? Apa cocok sama game Arteta? Jadi yang diinginkan oleh Arteta, striker yang kuat pegang bola, tapi yang bisa kerja keras turun ke bawah, membuka ruang untuk Odegaard dan Smith Rowe. Kan nggak banyak pilihannya sekarang yang Nggak begitu banyak. kan. Nah sekarang kembali lagi, Nah, apa yang... tapi Calvert-Lewin kerja keras coach. Betul, Tapi- itu doang, kerja keras doang. Cuman kembali lagi, apa yang diberikan oleh pasar, kemampuan lu seperti apa. Dan itu nggak terlalu baik. Vlahovic, gue itu nggak pernah lihat dia main ya. Vlahovic. Cuman tahun lalu, gue nggak tahu dia itu siapa. Tahun lalu ya. Tahun lalu itu tahun yang- lalu lumayan ya. Tahun lalu yang menguasai striker Serie A siapa? Ya kan si Ronaldo, Lukaku Exactly. sama ya itu Immobile, Vlahovic. Iya, exactly. Ronaldo, Lukaku kan? Iya. Mereka ke IPL, lihat mereka kayak apa sekarang. Terus lu mau bayar Vlahovic. orang yang di bawah Lukaku, Ronaldo, Iya. harganya 70, suruh ke IPL. Dan baru 1 tahun bersinar di Serie A Iya. juga kan, Vlahovic kan. Exactly, baru tahun ini kan? Tahun lalu. Ya tahun ini oke, baru mulai tahun juga. lalu lah. Nah, gue bilang dia sadar bahwa dia pilih Juve. Iya, ya karena Karena kulturnya di juga Juve beda. dia bisa lebih berkembang lagi. Ya, dan ini gue udah tahu lah sepak bola Iya, Serie A ya. daripada gue rasa dia sadar bahwa dia belum sanggup untuk bisa perform di IPL. Makanya dia pilih Juve, bukan karena Juve hebat. Nah kalau berarti kalau lo suruh milih antara tadi si Isak, Jonathan itu sama Calvert-Lewin, lo pilih Isak? Ya tergantung duitnya. Iya kan? Ya ibaratnya duit kayak jadi masalah gitu, it doesn't matter. Gue nggak setuju kalau beli kayak PP 70 juta dapat kayak begitu ya. No Ya way, karena man. kan mau nggak mau, Isak emang rilis kelasnya 70-an. Calvert-Lewin juga pasti otomatis sekitar segituan lah. Si ya Jonathan kayaknya lebih nggak mungkin lagi sih menurut gue dengan beli pemain yang orang nggak tahu siapa tiba-tiba 70 juta nggak mungkin sih. Ya mungkin gue bilang mungkin the real option. Apa daripada beli itu memainkan kembali Auba. Ya, ini juga jadi Dilematis, masalah. kan? That's why Arteta sebelum ke Dubai dia ke Amerika kan, ketemu Kroenke. Oke. Feeling gue salah satu topik yang dibahas adalah mempertahankan Auba atau tidak. Oke. Ya Feeling lo? Dengan sekarang lo bilang tadi soal takutnya akan ada toxic juga di ruang ganti di Feeling gua Barcelona? Enggak. Berarti membeli Jonathan, Arteta terlalu kepala batu. berarti membeli Dominic Calvert-Lewin. Enggak juga. Enggak juga. Lagi pilihannya susah sih. Gue harap sih, ya karena gue nggak tahu dia mainnya gimana. Si pemain dari Lille itu orang Kanada itu. Oh si Jonathan. Iya. Tapi 70 juta juga. Enggak juga. Tapi nggak apa-apa mau beli siapapun juga Arsenal akan tetap di bawah MU di akhir musim ini. Karena sekarang udah di bawah MU. Ngarep boleh, bebas. Kita ketinggalan 1 match loh. Ya, tapi nanti kalah juga 1 menit. Oke kita panggil Nesa sekarang. Nggak kerasa udah 40 menit ngomong berdua doang. 45 menit. Ngomongin striker kayak City dong udah gak butuh striker. Strikernya pensiun, pemainnya pensiun, ininya juga dia pensiun juga. Tapi dia ratu data nih, Ratu data. datanya banyak lagi nih. Tapi gue mau tanya nih ke Jebret Tim, kalian tahu gak sih Donny van de Beek itu waktu di Ajax ada sebutan nama panggilannya? Siapa kira-kira, ada yang tahu nggak? Jadi waktu di Ajax tuh dia ada nama panggilan. Coach Yasin tahu Panggilannya banget nih. tahu kan Coach? Maradoni. Oh, waktu di Ajax. karena emang iya? Diambil dari Maradona Iya, maksudnya. tahu, Tapi kan iya. kalau Maradona legend, jelas. Iya. Lah kalau dia apa hebatnya? Ya karena bukan legend ya Maradoni. Iya, makanya fansnya marah-marah, jadi katanya marah dong nih. Jago emang Nesa gini-ginian. Iya, padahal maksudnya beda banget gitu kan. Bagus, Kalau bagus, Maradona bagus. kan jago, nggak cocok. Sebenarnya MU itu dikritik banyak media kenapa nggak lepas Doni. Doni. Ya. Bukan karena mereka fans Ajax, karena lebih ke timnas biar ada pilihan. Sekarang kan yang di posisi itu Klaassen. Iya. Nah, Berghuis dari kanan digeser ke 10. Nah, tetap harus ada satu opsi lain, yaitu harusnya Doni. Donny van de Beek. Lagian beli Harusnya. mahal-mahal MU cuma jadi bench warmer. Ya kan? Ya mau gimana, calon menantu Bergkamp ini dia. Tapi kan ya mau gimana, kemarin kata Rangnick kan emang dia belum secara fisikal belum bisa main konsisten di Premier League kan. Iya, Lagi iya. kan Martial aja udah main. Habis itu dibuang. Nggak make sense gitu loh. Iya. Berarti kan lo awal lo muji Rangnick sekarang juga mulai kritiknya banyak sama Rangnick. Iya, bikin gue, ya gue kan bukan paranormal Oh, iya, deh. benar. Gue kan yang gue puji kan tacticalnya. Iya. Bahwa pemilihan pelatih pemain kan beda lagi itu.
Luar biasa ya pembicaraan kakak dan kakak beradik ini ya. Empat Hei, mata sungguh bapak dan sangat anak, mendalam. kakak adik, kakak aja. Gue botakin rambut gue. Biar banyak endorsan ya. Koci. Udahlah, Oke, waktunya kita tuh harus tutup ya karena durasinya juga udah 50 menit. habis. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih Jibretin, terima kasih Koci. Bye-bye.